Langit Jakarta Timur menangis malam itu, menumpahkan rintik hujan yang tak kunjung reda membasahi aspal terminal bus pariwisata. Aroma tanah basah bercampur asap knalpot memenuhi udara, menciptakan atmosfer yang suram. Di bawah sorot lampu temaram pos Satpam, Rani berdiri mematung. Tangannya memeluk erat papan jalan berisi daftar manifest penumpang, seolah benda itu adalah pelampung di tengah lautan badai. Rani bukanlah anak baru di dunia pariwisata. Sebagai seorang tour leader muda, separuh hidupnya dihabiskan di jalanan, tidur di kursi bus yang keras, dan menghadapi berbagai karakter tamu. Namun, malam ini ada yang berbeda. Entah mengapa, dadanya terasa sesak, seolah ada batu besar yang menghimpit ulu hatinya. Firasat buruk, orang bilang. Ia menatap nanar bus besar berwarna putih dengan corak ombak biru di sampingnya. Bus eksekutif yang akan menjadi rumah sementaranya selama 3 hari ke depan menuju Yogyakarta. Seharusnya, ini adalah pekerjaan yang menyenangkan. Jogja selalu menjanjikan kehangatan. Namun pikiran Rani tidak bisa lepas dari teror di Garut 2 minggu lalu. Kejadian itu masih membekas seperti luka bakar di ingatannya. Saat membawa rombongan reuni di sebuah villa tua di kaki gunung, Rani mendengar suara cekikikan perempuan yang begitu nyaring dari arah rumpun bambu gelap di belakang villa. Suara itu bukan suara manusia. Rani tahu itu karena saat ia memberanikan diri menengok dengan senter, yang ia lihat hanyalah kegelapan pekat dan batang-batang bambu yang bergoyang sendiri tanpa angin. Sejak saat itu, Rani merasa ada pintu di dalam dirinya yang terbuka paksa, membuatnya menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang seharusnya tak terlihat mata telanjang. Lamunan Rani buyar ketika sebuah tepukan pelan mendarat di pundaknya. "Neng Rani, kok melamun saja? Ayo naik, tamu sebentar lagi datang," sapa Pak Asep, sopir bus senior dengan seragam kemeja biru mudanya. Wajah tuanya yang jenaka sedikit menenangkan kegelisahan Rani. Rani tersenyum tipis, mencoba menutupi kegugupannya. Iya Pak Asep, maaf tadi lagi mengecek data sebentar. Cuacanya agak mendung ya Pak?" "Iya Neng, katanya di Pantura juga hujan deras. Nanti Neng Rani bantu Bapak ya, kalau Bapak mulai mengantuk, ajak mengobrol saja," ujar Pak Asep sambil terkekeh renyah, lalu naik ke kursi kemudi untuk memanaskan mesin bus. Rani menghela napas panjang, mengumpulkan keberanian. Ia melangkah masuk ke dalam bus. Begitu kakinya melewati pintu otomatis, hawa dingin langsung menyergap kulitnya. AC bus sudah dinyalakan agar kabin sejuk, namun dingin yang dirasakan Rani kali ini berbeda. Dingin ini menusuk sampai ke sumsum tulang belakang, membuat bulu kuduk di tengkuknya meremang seketika. Bus ini memiliki kapasitas 50 kursi. Daftar manifest di tangan Rani menunjukkan jumlah peserta rombongan kantor ini ada 45 orang. Artinya akan ada 5 kursi kosong di deretan belakang. Seharusnya begitu. Rani mulai berjalan menyusuri lorong bus, memeriksa kebersihan setiap kursi. Langkah kakinya bergema pelan di atas lantai bus yang dilapisi karpet karet. Satu persatu kursi ia lewati. Baris pertama, aman. Baris kedua, aman. Namun ketika sampai di pertengahan bus, hidungnya menangkap aroma asing. Wangi bunga melati, bukan wangi pengharum ruangan sintetis beraroma jeruk atau kopi yang biasa dipakai di bus. Ini wangi melati segar yang menusuk, seperti bunga yang baru saja dipetik dari makam, bercampur samar dengan bau kemenyan bakar. Rani berhenti, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari sumber bau. Tidak ada apa-apa. Hanya deretan kursi kosong dengan sarung jok biru tua yang diam membisu. Ia mencoba menepis pikiran buruknya, memaksakan kakinya terus berjalan menuju bagian paling belakang bus. Di deretan kursi paling belakang, yang biasa disebut kursi kandang macan, Rani berdiri menatap kursi pojok kanan paling ujung. Jantungnya berdegup kencang.
Perasaannya mengatakan ada yang salah dengan kursi itu. Secara fisik kursi itu kosong, sama seperti kursi lainnya. Namun mata batin Rani menangkap keganjilan. Area di sekitar kursi pojok itu tampak lebih gelap, seolah cahaya lampu kabin enggan menyentuh area tersebut. "Ah, perasaanmu saja, Nani. Jangan mulai lagi," bisiknya pada diri sendiri, mencoba mensugesti otaknya agar tetap waras. Ia membalikan badan, hendak kembali ke depan karena rombongan tamu mulai terlihat berdatangan di area parkir. Namun sebelum benar-benar melangkah pergi, matanya tak sengaja melirik ke arah spion tengah gantung di bagian depan bus. Darah Rani berdesir hebat. Napasnya tercekat di tenggorokannya. Di dalam pantulan cermin kecil itu, di kursi pojok belakang yang baru saja ia pastikan kosong, Rani melihat sosok perempuan. Perempuan itu duduk tegak, diam mematung. Rambutnya hitam panjang terurai, menutupi sebagian wajahnya yang tertunduk. Ia mengenakan pakaian yang terlihat seperti kebaya kuno berwarna hitam pekat. Tubuh Rani membeku seketika. Ia tidak berani menengok ke belakang secara langsung. Matanya terpaku pada pantulan cermin itu. Sosok itu tidak bergerak, namun Rani bisa merasakan hawa keberadaannya yang nyata. Dengan tangan gemetar hebat, Rani berberanikan diri. Ia harus memastikannya. Ia tidak mau perjalanan ini dihantui halusinasi. Dengan gerakan patah-patah, ia memutar kepalanya menoleh ke arah kursi belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Kursi itu kosong lompong. Hanya bantal leher berwarna merah yang terletak diam. Rani menghembuskan napas lega yang tertahan. Kakinya terasa lemas seperti jeli. Ternyata benar, ia hanya kelelahan dan berhalusinasi. Rani pun bergegas berjalan cepat menuju pintu depan, ingin segera menyambut tamu dan melupakan bayangan itu. Namun saat ia melewati kursi belakang tadi, tangannya tanpa sengaja menyenggol sandaran kursi pojok itu. Langkah Rani terhenti total. Wajahnya pucat pasi seputih kertas. Sandaran kursi itu terasa hangat. Hangat yang tertinggal seolah-olah baru saja ada seseorang yang duduk di sana dalam waktu yang lama. Padahal, bus ini baru saja dinyalakan dan belum ada satupun manusia yang duduk di kursi itu selain angin malam yang dingin. Bus mulai bergerak meninggalkan pelataran parkir, membelah hujan deras Jakarta. Di dalam kabin, suasana ramai oleh obrolan para peserta rombongan. Rani berdiri di depan, memegang mikrofon dengan tangan yang sedikit dingin. Ia berusaha tersenyum, menyembunyikan kegelisahan di dadanya. "Selamat malam Bapak Ibu, saya Rani yang akan menemani perjalanan kita ke Jogja. Silakan istirahat, kita akan menempuh perjalanan panjang," ucapnya singkat. Setelah membagikan snack, Rani duduk di kursi kru samping pintu. Ia mengoleskan minyak angin ke pelipisnya. Bayangan sosok di cermin tadi masih menghantuinya. "Sudah aman, Neng? Kita masuk tol ya," ujar Pak Asep santai. Rani hanya mengangguk lemah dan memejamkan mata. Bus melaju stabil di tol Cipali yang gelap. Lampu kabin sudah dimatikan, diganti lampu tidur biru redup. Sebagian besar penumpang sudah terlelap, namun Rani tak bisa tidur. Udara di dalam bus terasa semakin dingin, menusuk pori-pori meski ia sudah merapatkan jaketnya. "Neng Rani," panggil Pak Asep pelan. Wajahnya tampak sedikit tegang. "Coba cek ke belakang. AC-nya apa terlalu dingin? Tarikan bus rasanya berat sekali. Kayak ada yang nahan dari belakang." Rani menelan ludah. Dengan enggan, ia bangkit. Ia harus menyusuri lorong gelap itu lagi. Rani berjalan pelan melewati penumpang yang tidur. Sampai di bagian tengah, ia mencium bau melati layu yang lebih kuat dari sebelumnya, bercampur bau tanah basah. Ia melihat Bu Ratna di kursi nomor 20 menggigil hebat dalam tidurnya. Rani membenarkan selimut ibu itu. Saat tangannya menyentuh kulit Bu Ratna, rasanya dingin seperti es batu. Rani melanjutkan langkah ke belakang. Ia harus memastikan kursi pojok itu kosong.
Sesampainya di 3 baris terakhir, ia berhenti. Hening sekali di sini. Kursi pojok kanan belakang itu kosong secara fisik. Tapi bantal leher merah di sana posisinya miring, dan kain sandaran kepalanya tampak cekung, seolah ada kepala tak kasat mata yang sedang bersandar berat. Lalu Rani mendengarnya. Di sela deru mesin, ada suara senandung pelan. Neng, neng, nong, neng, gung. Suara tembang Jawa lirih dari arah kursi kosong itu. Bulu kuduk Rani berdiri tegak. Ia mundur perlahan, matanya terbelalak menatap kursi itu. Tiba-tiba bus berguncang melindas lubang. Rani tersenjak dan langsung berbalik jalan cepat ke depan. Nafasnya memburu saat ia duduk kembali di samping Pak Asep. "Kenapa, Neng? Pucat banget?" tanya Pak Asep cemas. "Nggak apa-apa, Pak. Cuma dingin banget di belakang," jawab Rani bohong, tangannya gemetar memegang botol minum. Rani menyandarkan kepala ke jendela, menatap kegelapan luar. Di pantulan kaca jendela yang samar, ia melihat bayangan lorong bus di belakangnya. Sosok perempuan berkebaya hitam itu kini tidak lagi duduk. Dia berdiri diam di tengah lorong, 3 baris dari belakang. Kepalanya tertunduk, rambutnya menjuntai panjang. Sosok itu berdiri diam, tapi posisinya makin mendekat ke depan. "Ah, tolong!" teriakan histeris memecah kesunyian. Bu Ratna terbangun sambil menjerit-jerit. Lampu kabin langsung dinyalakan. Seluruh penumpang terbangun kaget. Rani lari menghampiri Bu Ratna yang menangis histeris sambil menunjuk kursi kosong di sebelahnya. "Kenapa, Bu? Mimpi buruk?" tanya Rani panik. "Bukan mimpi, Mbak. Tadi ada perempuan baju hitam berdiri di samping saya. Mukanya dingin nempel di pipi saya," isak Bu Ratna ketakutan. "Dia bilang apa, Bu?" desak Rani, jantungnya serasa berhenti. Bu Ratna menatap Rani dengan tatapan horor. Dia bilang, "Gantian duduknya ya, Bu. Saya capek berdiri terus." Seketika, hening mencekam menyelimuti seluruh isi bus. Sosok itu mulai menampakkan diri pada orang lain. Dan perjalanan ini masih sangat panjang. Suasana bus kacau balau. Tangisan Bu Ratna memancing kepanikan penumpang lain. Rani berusaha menenangkan situasi, meski ia sendiri gemetar. "Bapak Ibu tenang, kita akan istirahat sebentar lagi," seru Rani. Ia berbisik pada Pak Asep. "Pak, cari rest area terdekat. Kita berhenti dulu." "Siap, Neng. Ada rest area KM 260B sebentar lagi," jawab Pak Asep sambil menyalakan sen kiri. Bus memasuki area parkir bekas pabrik gula yang ikonik itu. Bangunan bata merah tua berdiri suram di bawah hujan malam. Bus berhenti di area parkir yang cukup sepi. "Silakan turun dulu untuk ke toilet dan sholat. Kita istirahat 45 menit, umum Rani. Satu persatu penumpang turun dengan wajah gusut. Rani berdiri di pintu, menghitung jumlah kepala. 44, 45. Lengkap, gumamnya sambil mencoret daftar. Setelah semua turun, termasuk kru bus, Rani kembali masuk sendirian. Ia ingin memastikan bus benar-benar kosong. Lampu kabin menyala terang. Ia berjalan menyusuri lorong sambil memungut sampah. Di baris tengah, dekat kursi Bu Ratna tadi, Rani melihat bercak tanah merah basah di lantai. Aneh, dari mana asalnya? Rani berjongkok mengamati tanah itu. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia menangkap pergerakan di belakang. Rani menoleh pelan ke belakang. Jantungnya seolah berhenti. Di kursi pojok kanan paling belakang, ada orang. Seorang perempuan duduk tegak menghadap depan. Rambutnya hitam lebat tergerai, mengenakan kebaya hitam beleduk kuno dan kain batik pudar. Sosok itu diam mematung seperti patung lilin. Rani membekap mulutnya. Ia baru saja menghitung 45 orang turun. Bus ini harusnya kosong. Pelan-pelan, kepala sosok itu memutar ke arah Rani. Gerakannya kaku,
disertai bunyi tulang leher berderak halus. Krek, krek. Rani memejamkan mata erat-erat. Pergi, pergi, bisiknya gemetar. Hening, Rani membuka mata. Kursi itu kosong lagi. Rani langsung lari berbirit-birit keluar bus, nyaris terpeleset di tangga pintu. Napasnya tersengal-sengal, wajahnya pucat pasi. Loh, Neng, kenapa lari-lari? Tegur seorang pedagang asongan tua bertopi caping yang kebetulan lewat. Nggak apa-apa, Pak. Kaget ada kucing. Elak Rani sambil memegang dadanya. Bapak tua itu menatap Rani lekat, lalu pandangannya beralih ke jendela kaca film hitam belakang bus Rani. Ia terdiam sejenak, lalu menatap Rani dengan iba. Neng, itu temannya yang pucat di jendela belakang kok nggak diajak turun? Kesian terus nangis. Tanya bapak itu polos sambil menunjuk jendela kursi pojok belakang bus Rani. Darah Rani berdesir hebat. Ia menoleh kaku. Dari luar kaca film hitam itu, samar-samar terlihat siluet kepala seseorang sedang menempelkan dahi ke kaca, menatap keluar. Bapak lihat siapa? Tanya Rani tercekak. Itu perempuan rambut panjang. Dari tadi ngelihatin Neng Rani lari keluar. Matanya bengkak kayak habis nangis. Jawab bapak itu santai. Rani merasa lututnya lemas. Bapak, bus itu kosong. Semua sudah turun. Ucapnya lirih. Bapak pedagang itu tertegun. Wajahnya berubah dari bingung menjadi waspada. Ia buru-buru membereskan dagangannya. Oh, nun sewu Neng. Bapak nggak tahu. Bisiknya merendah. Ia mendekat sedikit ke Rani. Kalau begitu, hati-hati ya Neng. Dia nderek. Dia ikut numpang. Mungkin mau pulang. Jangan diganggu. Anggap saja nggak lihat. Kalau dia merasa diwongke, dia nggak ganggu. Tapi kalau dia marah. Bapak itu menggeleng pelan lalu pergi meninggalkan Rani sendirian di samping bus yang dingin. Rani berdiri terpaku di tengah gerimis. Kalimat dia mau pulang terngiang di kepalanya. Pulang kemana? Di kejauhan, Pak Asep melambaikan tangan mengajak makan. Rani menatap nanar jendela belakang bus sekali lagi. Siluet itu sudah hilang, tapi Rani tahu sosok itu masih di dalam sana, menunggu Rani kembali masuk untuk melanjutkan perjalanan. Sisa perjalanan dari Brebes menuju Yogyakarta dihabiskan dalam ketegangan yang sunyi. Rani memilih duduk diam di samping Pak Asep. Matanya enggan menoleh ke belakang sedikit pun. Ia berpura-pura sibuk dengan ponselnya yang kehilangan sinyal, padahal telinganya terus waspada, takut mendengar senandung lirih itu lagi. Bu Ratna yang masih syok berat, sudah dipindahkan ke kursi deretan depan dekat pintu. Tertidur karena kelelahan setelah menangis semalaman. Sinar matahari pagi akhirnya menyapa ketika bus memasuki jalan lingkar Ring Road Yogyakarta. Langit berwarna jingga kemerahan menyambut kedatangan mereka. Kontras sekali dengan suasana dingin mencekam di dalam kabin semalam. Pukul 7 pagi, bus berbelok memasuki pelataran sebuah hotel berbintang 4 di kawasan utara Jogja. Bangunan hotel itu tampak megah dengan pilar-pilar putih besar bergaya kolonial yang kokoh. Alhamdulillah sampai juga kita Neng, desah Pak Asep lega sambil menarik rem tangan. Rani segera berdiri, merapikan seragam batiknya yang kusut dan lembab oleh keringat dingin. Ia mengambil mikrofon, memasang senyum terbaiknya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita sudah tiba di Yogyakarta dengan selamat. Mohon dicek kembali barang bawaannya, kita akan langsung proses check-in dan sarapan pagi. Para penumpang mulai riuh, meregangkan badan dan mengambil tas kabin. Rani berdiri di dekat pintu keluar, menyalami satu persatu peserta. Saat bus sudah kosong, ia melirik sekilas ke kursi pojok belakang. Aman, tidak ada siapa-siapa. Hanya bantal leher merah yang masih tergeletak miring di sana. Namun, Rani tahu, dia mungkin hanya sedang bersembunyi. Masalah baru muncul di meja resepsionis. Mohon maaf sekali Mbak Rani, ucap resepsionis wanita dengan sanggul rapi itu. Keningnya berkerut menatap layar komputer.
Sepertinya ada kesalahan sistem pada reservasi grup ibu. Gedung wing baru yang seharusnya ditempati rombongan ternyata overbook karena perpanjangan acara konferensi mendadak. Loh, bagaimana bisa, Mbak? Kami sudah bayar lunas sebulan lalu. Protes Rani, menahan emosi. Fisiknya sudah lelah, mentalnya terguncang. Ia tidak butuh drama tambahan. Kami mohon maaf, Bu. Sebagai kompensasinya, kami akan upgrade seluruh kamar ke tipe deluxe, tapi lokasinya di wing lama atau gedung sayap kiri. Kamarnya lebih luas dan artistik karena bangunan cagar budaya. Bujuk resepsionis itu dengan senyum manis yang menyiratkan rasa bersalah. Rani menghela napas panjang. Ia tak punya pilihan. Rombongan butuh istirahat segera. Ya sudah lambat, tolong segera dibagikan kuncinya. Gedung sayap kiri ternyata terpisah cukup jauh dari lobi utama, dihubungkan oleh koridor panjang semi terbuka yang diapit taman tropis rimbun. Begitu Rani dan rombongan melangkah memasuki area lobi wing lama, suasana berubah drastis. Jika lobi utama tadi terang dan modern, lobi wing lama ini remang-remang dan sunyi. Lantainya terbuat dari tegel kunci bermotif kuno yang terasa dingin di telapak kaki. Dindingnya dipenuhi foto-foto hitam putih, sejarah hotel, dan lukisan-lukisan klasik. Udara di sini terasa lembab, berbau samar seperti kayu tua yang lapuk, dan aroma melati. Lagi-lagi, aroma itu. Rani mendapatkan kamar nomor 308 di lantai 3, posisi paling ujung lorong. Ia menyeret kopernya menyusuri koridor lantai 3. Lantai koridor dilapisi karpet merah tebal yang meredam suara langkah kaki, membuat suasana semakin hening. Pencahayaan sangat minim, hanya lampu dinding bercahaya kuning suram setiap beberapa meter. Di sepanjang dinding, tergantung lukisan portret wanita Jawa dalam berbagai pose. Ada yang membatik, ada yang menari. Rani merasa risih. Setiap kali ia melangkah, ia merasa sorot mata dalam lukisan-lukisan itu bergerak mengikutinya. Sampai di depan kamar 308, Rani menempelkan kunci kartu. Bip! Dengan bunyi klik berat, pintu kayu jati tebal berukir itu terbuka. Kamar itu sangat luas. Langit-langitnya tinggi dengan kipas angin gantung kuno di tengahnya. Perabotannya didominasi kayu jati gelap. Di tengah ruangan, berdiri tempat tidur besar dengan kelambu putih transparan yang diikat di 4 tiang. Tepat di depan tempat tidur, menempel di dinding ada cermin rias oval yang sangat besar, setinggi tubuh manusia. Rani masuk dan menutup pintu. Hawa di dalam kamar terasa pengap, seperti sudah lama tidak dimasukin orang. Ia berjalan membuka gorden jendela untuk membiarkan cahaya masuk. Saat berbalik badan, matanya tertuju ke lantai dekat pintu mandi. Ceceran tanah merah. Rani mendekat. Benar, itu tanah merah yang masih basah dan lengket, membentuk jejak samar yang mengarah dari pintu masuk menuju ke cermin besar, lalu menghilang begitu saja. Masa housekeeping belum bersihin, gerutu Rani, bulu kuduknya meremang. Ia mengambil tisu dan berjongkok membersihkan tanah itu. Saat menyentuhnya, teksturnya terasa aneh, dingin dan berlenjir. Baunya bukan bau tanah biasa, tapi bau anyir darah segar bercampur tanah kuburan yang menyengat. Rani buru-buru membuang tisu itu dan mencuci tangan berkali-kali di wastafel dengan jantung berdegup kencang. Tenang Rani, mungkin bekas sepatu tamu sebelumnya. Hiburnya pada diri sendiri. Saat ia sedang sibuk membongkar koper, tiba-tiba ia mendengar suara. Srek, srek. Suara seperti kain panjang yang diseret berat di atas karpet koridor. Suaranya berasal dari luar kamar. Rani terdiam, menajamkan telinga. Srek, srek. Suara itu mendekat, langkah demi langkah, lalu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Hening sejenak, lalu terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Siapa? Tanya Rani parau. Tidak ada jawaban.
Rani berjalan jingkat mendekati pintu, mengintip melalui lubang intip. Koridor di luar kosong melompong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bantal leher merah yang masih tergeletak miring di sana. Namun, Rani tahu, dia mungkin hanya sedang bersembunyi. Baru saja ia hendak berbalik, gagang pintu kamarnya bergerak. Klik, klak, klik, klak. Gagang pintu itu ditekan-tekan dari luar dengan pelan. Gerakannya halus namun berulang-ulang, seolah ada yang mencoba masuk. Rani mematung. Ia yakin sudah mengunci pintu. "Mbak Rani," suara bisikan halus terdengar dari celah bawah pintu. Suara perempuan, lirih dan sangat dekat dengan lantai. "Mbak Rani, kulo nuwun, permisi." Itu suara senandung yang sama seperti di bus. Sosok itu mengikutinya sampai ke sini. Dia tahu nama Rani, dan sekarang dia berdiri tepat di depan pintu, meminta izin untuk masuk. Rani berdiri mematung, punggung menempel erat pada lemari kayu jati. Matanya terpaku pada gagang pintu yang kini diam. Bisikan "kulo nuwun" tadi masih menggantung di udara, mencekik keberaniannya. 5 menit berlalu dalam keheningan mutlak. Tak ada lagi suara seretan atau ketukan. Hanya dengungan AC yang menemani nafas Rani yang memburu. "Mungkin cuma anak iseng," bisiknya. Mencoba merasionalkan ketakutan yang merayap di kulitnya. Ia memutuskan bersiap untuk makan malam. Pukul 7, Rani turun ke restoran Sekar Kedaton di lobi wing lama. Restoran berkonsep pendopo terbuka itu remang-remang, diterangi lampu gantung antik. Di sudutnya, terdapat panggung gamelan lengkap namun kosong. Tak ada pemain musik, hanya alat-alat yang diam membisu. Rani duduk bersama kru bus dan panitia yang sedang menyantap gudeg. "Barani, kok pucat? Sakit?" tanya Pak Budi cemas. "Mabuk darat sedikit, Pak." Elak Rani tersenyum tipis meski perutnya mual. Saat ia mulai makan, telinganya menangkap bunyi asing di sela alunan piano dari speaker. Ting, nung. Suara bonang yang pelan namun jernih. Rani berhenti mengunyah, menatap panggung gelap itu. Kosong. "Kalian dengar suara gamelan?" tanya Rani pelan. Pak Asep dan yang lain berhenti makan. Hening sejenak. "Nggak ada, Neng. Cuma piano kok," jawab Pak Asep bingung. Rani terdiam. Ia yakin mendengarnya. Ia mencoba abai, tapi suara itu muncul lagi, lebih keras. Dong, tung, tak. Suara gong dan kendang berpadu ritmis. Lalu suara yang paling ia takuti terdengar lagi. Senandung perempuan yang sama, seperti di bus. "Lingsir wengi, sepi, durung bisa nendro." Senandung lirih itu menusuk gendang telinga Rani, seolah dinyanyikan tepat di sebelahnya. Volume suara makin keras, mendominasi pendengarannya. Sementara orang lain tetap asyik makan tanpa terganggu. Rani meletakkan sendok dengan tangan gemetar. Matanya melotot ke panggung itu. Di sana ia melihat pemukul gong besar bergerak sendiri. Terayun pelan ke belakang, lalu menghantam gong tanpa suara fisik. Hanya dengungan mistis di kepala Rani. Dan di samping gong, dalam kegelapan, siluet perempuan bersimpuh membelakangi Rani. Perlahan kepala sosok itu memutar ke belakang, melampaui batas leher manusia. Sanggul rambutnya berkilau tertimpa cahaya, dan wajahnya, meski tertutup bayangan, tampak menyeringai lebar. "Kulo teng mriki, saya di sini." Bisikan dingin berbau melati busuk menerpa telinga Rani. Ia tersentak hebat, refleks berdiri hingga kursinya terjengkang keras. Brak. Semua mata tertuju padanya.
Rani berdiri gemetar, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia menoleh ke samping kanan. Kosong. Hanya Pak Budi yang kaget. "Mbak Rani, ada apa?" seru Pak Budi. "Itu, ada orang main gamelan, ada sinden." Rani menunjuk ke panggung dengan jari gemetar. "Nggak ada siapa-siapa, Neng. Kosong," tegas Pak Asep. Rani berkejap. Panggung itu memang kosong. Siluet dan suara gamelan lenyap seketika. Berganti piano Mozart. Tatapan aneh orang-orang membuatnya merasa gila. Tapi ia tahu itu nyata. "Maaf, saya ke toilet sebentar." Gumamnya lalu lari keluar. Ia berhenti di taman tengah di bawah pohon Kamboja tua, menangis ketakutan. Dari atas pohon, sepasang mata merah mengawasinya. Sosok sinden itu tersenyum puas, menjatuhkan setangkai bunga Kamboja tepat di bahu Rani. Setelah menenangkan diri di taman, Rani membasuh wajahnya di wastafel toilet umum. Air dingin sedikit membantu meredakan debaran jantungnya, meski bayangan senyum menyeringai di panggung gamelan tadi masih melekat erat di ingatan. Ia menarik napas panjang, mencoba memasang topeng profesionalismenya kembali. Malam ini adalah puncak acara gathering kantor, dan sebagai tour leader, ia harus ada di sana. Acara digelar di ballroom utama hotel, sebuah bangunan joglo raksasa yang megah. Langit-langitnya menjulang tinggi dengan lampu kristal besar. Suara musik dangdut koplo berdentum keras, memeriahkan suasana. Para peserta rombongan tampak asyik berjoget dan bernyanyi, melupakan sejenak kelelahan perjalanan. Rani berdiri di bagian belakang ruangan yang agak gelap, memantau jalannya acara. Posisinya sengaja dipilih agar ia bisa melihat seluruh ruangan, namun tetap tersembunyi, menghindari interaksi yang bisa memicu kepanikan barunya. "Mbak Rani, ayo joget!" seru salah satu peserta yang sudah sedikit mabuk suasana. Rani hanya melambaikan tangan dan tersenyum sopan, lalu menggeleng pelan. Ia mengalihkan pandangan ke panggung. MC sedang membagikan door prize membuat suasana semakin riuh. Semuanya tampak normal. Namun di tengah keriuhan itu, mata Rani menangkap sesuatu yang ganjil di sudut ruangan sebelah kiri, panggung. Area backstage yang gelap tertutup tirai merah marun. Di celah tirai yang sedikit terbuka itu, Rani melihat sosok itu lagi. Perempuan berkebaya hitam. Kali ini Rani melihatnya dengan sangat jelas, karena sorotan lampu panggung sesekali menyapu ke arah sana. Perempuan itu berdiri kaku, menghadap lurus ke arah Rani. Tatapan matanya seolah mampu menembus kerumunan ratusan orang yang sedang berjoget di antaranya. Wajah perempuan itu pucat pasi seputih bedak beras. Bibirnya merah menyala seperti darah segar. Sanggulnya besar dihiasi melati layu. Dan yang paling mengerikan, kakinya tidak menapak lantai. Ujung kain jariknya melayang sekitar 10 cm di atas karpet merah. Rani mematung. Musik dangdut yang berisik seolah meredup, digantikan suara dengungan tinggi yang menyakitkan. Ia ingin memalingkan wajah, tapi matanya terkunci. Sosok itu mulai bergerak. Bukan berjalan tapi meluncur pelan menembus kerumunan. Anehnya, tak ada satupun orang yang menyadari kehadirannya. Mereka terus tertawa. Bahkan ada yang tubuhnya tertembus sosok itu saat melintas. Orang yang dilewati tampak bergidik sebentar atau mengusap tengkuk, namun kemudian lanjut berjoget. Sosok sinden itu terus meluncur lurus ke arah Rani. Gerakannya halus seperti asap. Matanya yang hitam legam tanpa putih mata terus menatap Rani tanpa berkedip. Rani mundur selangkah demi selangkah hingga punggungnya menabrak dinding belakang ballroom. Ia terperangkap. Jangan mendekat, bisik Rani putus asa. Sosok itu berhenti tepat 5 meter di depan Rani, di tengah jarak kosong antara kerumunan penonton dan dinding belakang. Ia berdiri di sana, memancarkan aura dingin yang membuat udara membeku. Bau anyir darah dan melati busuk menyeruak tajam. Perlahan, sosok itu mengangkat tangan kanannya. Jari-jarinya lentik, berkuku panjang hitam. Ia menunjuk ke arah panggung, di mana MC sedang membagikan door prize. Rani refleks menoleh ke arah panggung. Di atas panggung, sang MC pria yang tadi ceria tiba-tiba terdiam. Tubuhnya kaku seperti patung. Mikrofon di tangannya terjatuh ke lantai,
menimbulkan bunyi feedback melengking. Wing! Semua orang menutup telinga. Musik berhenti mendadak. Keheningan canggung menyelimuti ruangan. MC itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya berubah. Matanya melotot kosong. Senyumnya miring aneh. Ia membuka mulut, dan suara yang keluar bukanlah suara berat pria itu, melainkan suara perempuan yang melengking tinggi dan serat. Aku, Wisbali. Aku sudah pulang. Suara itu menggema ke seluruh penjuru ballroom melalui sound system, membuat semua orang merinding. Bukan hanya Rani yang mendengarnya, semua mendengarnya. Jeritan kecil mulai terdengar dari para peserta wanita. Mas, aku wis bali, neng kamarku. Mas, aku wis bali, neng kamarku. MC itu kemudian tertawa cekikihan nyaring, persis suara yang Rani dengar di Garut. Tubuh MC itu mengejang hebat, lalu ambruk pingsan di panggung. Kepanikan meledak. Orang-orang berteriak histeris dan berhamburan lari menuju pintu keluar. Suasana pesta berubah menjadi neraka kepanikan. Rani masih berdiri terpaku, syok. Ia menoleh kembali ke tempat sosok sinden tadi berdiri, kosong, sudah menghilang. Namun, saat pandangan Rani menyapu ruangan yang kacau, ia melihat pintu samping ballroom yang menuju koridor luar terbuka perlahan. Di sana, di ambang pintu gelap, Rani melihat ujung kain jarik batik motif parang rusak terseret keluar, menghilang ke dalam kegelapan malam. Arah pintu itu menuju ke satu tempat, gedung wing lama, kamar 308. Rani tahu, pesan itu untuknya. Sinden itu ingin Rani datang menemuinya, malam ini juga. Kepanikan di ballroom perlahan mereda setelah tim medis mengevakuasi MC yang pingsan. Para peserta rombongan digiring kembali ke kamar dengan wajah pucat. Tak ada lagi sisa tawa pesta. Bisik-bisik tentang suara perempuan di pengeras suara terdengar di sepanjang koridor. Rani berjalan paling belakang, sengaja memperlambat langkah. Ia takut kembali ke kamar itu. Ia mencoba menelpon teman kru bus untuk menumpang tidur, tapi ponselnya hanya menampilkan tulisan no service. Sesampainya di lantai 3 wing lama, koridor sunyi menyambutnya. Tamu lain sudah masuk kamar dan mengunci pintu rapat. Tinggal Rani sendirian di depan pintu 308. Lampu koridor berkedip pelan, membuat bayangan lukisan wanita di dinding seolah bergerak. Dengan tangan gemetar, Rani mengempelkan kartu kunci. Bip, pintu terbuka. Gelap gulita. Rani ingat betul, ia meninggalkan lampu kamar mandi menyala tadi. Tapi sekarang gelap total. Ia meraba saklar. Klik, mati. Klik, tetap mati. Tolonglah, rintih Rani. Ia menyalakan senter ponsel. Cahaya putih menyorot membelah kegelapan. Tempat tidur berkelambu putih tampak seperti peti mati raksasa. Cermin besar memantulkan cahaya menyilaukan. Rani melangkah masuk pelan, membiarkan pintu terbuka lebar di belakangnya sebagai jalur pelarian. Tiba-tiba, brak! Pintu kamar terbanting menutup sendiri dengan sangat keras. Angin kencang entah dari mana mendorongnya. Rani menjerit dan berbalik memutar gagang pintu. Macet, terkunci. "Tolong, buka!" teriaknya sambil menggedor pintu. Suaranya seolah teredam dinding, tak terdengar keluar. Di tengah kepanikan, lampu kamar menyala sendiri, terang benderang. Sedetik kemudian lampu itu berkedip liar. Mati, hidup, mati, hidup. Suara air terdengar dari kamar mandi. Keran wastafel dan shower menyala sendiri dengan deras. Rani mundur menjauhi kamar mandi hingga punggungnya menabrak tiang tempat tidur. Ia terjebak. "Apa maumu? Pergi!" teriak Rani frustrasi. Air mata mulai menetes. Jawaban yang ia dapatkan adalah suhu ruangan yang turun drastis. AC kamar mengeluarkan uap dingin putih, hawa beku menyelimuti Rani. Lalu, suara tangisan itu terdengar. "Hei, hei, sakit mas, sakit." Tangisan pilu dari arah balkon. Pintu kaca balkon yang tertutup gorden tebal bergetar pelan. Rani menyorotkan senter ke sana. Di balik kain gorden tipis yang terkena cahaya lampu berkedip, Rani melihat siluet bayangan hitam berdiri di luar.
Krik, krik. Suara kuku menggaruk kaca. "Siapa di sana?" tanya Rani lirih. Gorden tersibak sendiri seolah ditarik tangan tak kasat mata. Di balik pintu kaca balkon, di lantai 3 tempat akses tangga, berdiri sosok sinden itu. Wajahnya menempel erat pada kaca hingga gepeng. Matanya melotot menatap Rani dengan sorot amarah dan kesakitan. Mulutnya terbuka lebar memperlihatkan gigi hitam runcing. Yang membuat Rani menjerit histeris adalah kondisi tubuhnya. Kebaya hitamnya basah kuyup oleh darah kental. Perutnya membuncit besar seperti hamil tua. Namun kulit perutnya transparan, memperlihatkan sesuatu bergerak gelisah di dalamnya. Sosok itu memukul kaca. Dung! Dung! Kaca bergetar hebat. Keratakan rambut mulai muncul. Dia memaksa masuk. Rani berlari ke sudut kamar meringkuk di samping lemari sambil menutup telinga. Lampu kamar mati total. Gelap gulita kembali. Hening. Suara gedoran dan air berhenti. Rani membuka mata perlahan. Nafasnya tertahan. Di depannya, hanya berjarak senti dari wajahnya, ia merasakan hembusan nafas bahu busuk bangkai. Ia menyalakan senter dengan tangan gemetar. Wajah sinden itu tepat di depan wajah Rani, mengambang tanpa tubuh bagian bawah. Wajahnya hancur separuh, pipi kirinya mengelupas hingga terlihat bulang rajang. Sinden itu tidak berteriak. Ia menatap Rani dengan tatapan sedih mendalam, lalu mendekatkan bibir sobeknya ke telinga Rani. "Tolong, Jupukno, tolong ambilkan. Jupukno sing nancep ning guluku. Ambilkan yang menancap di leherku." Rani mengarahkan senter ke leher sosok itu. Di sana, di belakang leher yang tertutup rambut kusut, ada kilatan logam. Sebuah tusuk konde emas panjang menancap dalam hingga tembus ke tenggorokan. Darah hitam menetes dari luka itu. Rani ternganga. Ini bukan hantu jahat. Ini korban pembunuhan yang minta tolong. Sebelum Rani bereaksi, pintu kamar didobrak dari luar. Berak. Cahaya koridor masuk. Pak Asep, Pak Budi, dan security berdiri panik di ambang pintu. Sosok sinden itu lenyap seketika menjadi asap berbau melati, meninggalkan Rani yang terduduk lemas, menggigil ketakutan dengan ponsel terjatuh. Rani dilarikan keluar kamar 308, digendong Pak Asep menuju lobi wing lama yang terang. Tubuhnya masih menggigil, bukan karena AC, tapi sisa hawa kematian yang menempel. Bayangan tusuk konde di leher sinden itu terus berputar di kepalanya. "Barani, minum dulu," bujuk Pak Budi sambil menyodorkan teh panas. Rani meneguknya sedikit, mencoba menenangkan saraf. Seorang security tua berpeci hitam, Pak Slamet, menatap Rani tajam. "Apa yang jenengan lihat tadi, Mbak?" "Dia minta tolong, Pak. Ada tusuk konde di lehernya," jawab Rani dengan suara serat. Wajah Pak Slamet memucat. "Sudah kuduga, Narsih kembali." Ia duduk di samping Rani. "Mbak, yang Mbak lihat itu Narsih, sinden primadona hotel ini 20 tahun lalu. Dia hamil di luar nikah dengan seorang pejabat." Rani menutup mulut, teringat perut buncit hantu itu. Laki-laki itu memaksa Narsih menggugurkan kandungan. Narsih menolak. Dalam pertengkaran di kamar 308, laki-laki itu menusuk leher Narsih dengan tusuk konde emasnya sendiri. Jasadnya dibuang entah kemana. Kasusnya ditutup rapat. Lanjut Pak Slamet dengan nada berat. "Tapi kenapa dia meneror saya? Kenapa ikut bus saya?" tanya Rani putus asa. "Mungkin karena bus Mbak melewati lokasi pembuangan jasadnya di Pantai Ura. Atau karena Mbak pekah. Dia butuh perantara untuk mencabut tusuk konde gaib yang mengunci arwahnya dalam rasa sakit." Tiba-tiba, lampu lobi berkedip. Angin dingin berbau melati busuk berhembus kencang. Pintu kaca lobi bergetar. Berak! Dia datang lagi.
Seru staf hotel panik. Pak Slamet berdiri tegak. "Barani, jenengan harus kuat." Dia ingin menunjukkan sesuatu. Pandangan Rani mendadak kabur. Tubuhnya kaku, ditarik paksa masuk ke dalam penglihatan masa lalu. Ia melihat kamar 308 versi lama. Narsih yang masih hidup dan cantik sedang bertengkar hebat dengan pria berjas buram. Ia melihat pria itu mencabut tusuk konde dari rambut Narsih dan menusukkannya brutal ke leher wanita itu. Darah muncrat. Narsih ambruk, tangannya menggapai ke bawah tempat tidur, menyembunyikan sesuatu sebelum tewas. Rani tersentak sadar, nafasnya terengah. Di bawah kasur, desisnya. Dia menyembunyikan sesuatu di bawah kasur. Pak Slamet dan manajer hotel segera berlari ke kamar 308, diikuti Rani yang dipapah. Mereka mengangkat kasur tebal itu. Di celah sempit rangka kayu jati tua, terselip sebuah kotak kayu lapuk. Pak Slamet membukanya. Di dalamnya ada sepasang anting bayi dan sebuah tusuk konde emas yang ujungnya bengkok dan berkarat merah darah. "Tusuk konde itu," bisik Rani. "Ternyata ada di sini. Tapi kenapa dia bilang menancap di lehernya?" "Itu manifestasi lukanya. Benda ini mengunci arwahnya di sini," kata Pak Slamet sambil membungkus tusuk konde itu dengan kain mori putih dan memanjatkan doa. Seketika, udara kamar menjadi ringan. Hawa dingin hilang berganti wangi melati segar. Samar-samar, di sudut kamar, Rani melihat sosok Narsih berkebaya putih bersih. Wajahnya utuh dan cantik, tersenyum tulus ke arah Rani, lalu memudar menjadi cahaya yang hilang. "Sudah selesai, Neng. Dia sudah tenang," ucap Pak Slamet lega. Rani terduduk lemas. Teror itu berakhir, namun tanpa ia sadari, di jari manisnya kini melilit sehelai rambut panjang yang terasa sangat dingin. Malam itu berakhir dengan kelelahan yang luar biasa. Setelah ritual pembersihan singkat di kamar 308, Rani dipindahkan ke kamar staf di gedung utama, jauh dari wing lama. Meski Pak Slamet meyakinkan bahwa arwah Narsih sudah tenang, Rani tetap tidak bisa memejamkan mata. Bayangan senyum terakhir Narsih yang damai namun menyedihkan terus menghantuinya. Keesokan harinya, suasana hotel tampak kembali normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pihak manajemen bekerja cepat menutup rapat kejadian semalam. Para peserta rombongan yang kemarin ketakutan di ballroom diberi penjelasan bahwa itu hanya gangguan teknis sound system dan efek kelelahan massal. Mereka tampak percaya, atau mungkin memilih untuk percaya demi kenyamanan liburan mereka yang tersisa. Rani duduk di kantin karyawan, menyeruput kopi hitam yang sudah dingin. Pikirannya kosong. Ia masih memikirkan tusuk konde itu. "Barani," sapa suara berat yang familiar. Pak Slamet duduk di hadapannya, membawa 2 piring pisang goreng. Wajah tuanya tampak lelah, kantung matanya menebal. "Pak Slamet," Rani menegakkan duduknya. "Bagaimana tusuk konde itu, Pak? Sudah dikubur?" Pak Slamet mengangguk pelan. "Sudah saya larung di pantai Parangtritis subuh tadi, sesuai petunjuk orang pintar kenalan saya. Biar energinya kembali ke laut." Hening sejenak di antara mereka. Rani memainkan sendok di cangkirnya. "Pak, ada satu hal yang masih mengganjal di hati saya," ucap Rani pelan. "Kenapa Narsih memilih saya? Dari sekian banyak orang, kenapa dia menampakkan diri ke saya? Bapak bilang karena saya peka, tapi rasanya lebih dari itu. Dia seperti kenal saya." Pak Slamet menatap Rani lama, tatapannya menyiratkan keraguan. Ia menghela nafas panjang, lalu merogoh saku seragamnya. Ia mengeluarkan sebuah foto tua berwarna sepia yang sudah lecek. "Sebenarnya saya tidak mau cerita ini, Mbak, tapi mungkin Mbak berhak tahu," ujar Pak Slamet sambil menyodorkan foto itu ke meja. Rani mengambil foto itu. Di sana terlihat gambar Narsih muda yang cantik, sedang tersenyum, berdiri di samping seorang pria gagah berjas. Pria itu, wajahnya terasa familiar bagi Rani. Garis rahangnya, bentuk hidungnya. Laki-laki di foto itu
Pelaku pembunuhan itu, dia ayah dari salah satu peserta rombongan Mbak Rani. Ungkap Pak Slamet mengejutkan. Apa? Namanya Pak Handoko, pejabat itu. Dan anaknya ada di dalam bus Mbak Rani, duduk di kursi nomor 15. Rani mengingat-ingat daftar penumpangnya. Kursi nomor 15, itu kursi milik Danu, pemuda pendiam yang duduk sendirian di tengah bus. Danu? Tanya Rani tak percaya. Iya, Danu itu anak Pak Handoko dari istri sahnya. Narsih tahu Danu ada di bus itu. Dia tidak hanya mengikuti Mbak Rani, dia sebenarnya mengikuti Danu. Dia ingin menyampaikan pesan pada anak dari laki-laki yang membunuhnya. Rani merinding. Jadi selama ini, teror di bus, di rest area, di ballroom, itu semua peringatan untuk Danu? Tapi kenapa dia menteror saya, Bab? Bukan Danu langsung. Karena Danu tertutup. Hatinya keras. Dia tidak percaya hal goib. Narsih tidak bisa menembus pertahanannya. Jadi dia menggunakan Mbak Rani yang terbuka sebagai perantara. Dia ingin Mbak Rani menyampaikan tusuk konde itu ke Danu sebagai bukti kejahatan bapaknya. Rani menggeleng-gelengkan kepala, menolak kenyataan gila ini. Tapi bapak sudah melarung tusuk konde itu. Berarti buktinya hilang. Pak Slamet tersenyum misterius. Tusuk konde fisiknya sudah hilang, tapi energinya sudah berpindah, Mbak. Maksud Bapak? Coba Mbak cek jari manis Mbak, tunjuk Pak Slamet. Rani melihat jari manis kanannya. Di sana, melilit sehelai rambut hitam panjang yang semalam ia temukan. Rambut itu kini bukan sekedar melilit, tapi seolah menyatu dengan kulitnya, membentuk garis hitam tipis, seperti cincin tato. Rani coba menggosoknya, tapi garis itu tidak hilang. Itu ikatan, Mbak. Narsih menitipkan sebagian kuasanya pada Mbak, sampai Mbak menyelesaikan tugasnya, membuat Danu tahu dosa bapaknya dan memintakan maaf untuk Narsih. Rani lemas. Ia terjebak dalam drama supranatural keluarga orang lain. Nanti siang rombongan check out dan pulang ke Jakarta kan? Di perjalanan pulang nanti, carilah waktu bicara dengan Mas Danu. Sampaikan salam dari Ibu Narsih. Dia pasti paham, pesan Pak Slamet sambil bangkit berdiri. Tunggu Pak, dari mana Bapak tahu semua detail ini? Bapak cuman security kan? Tanya Reni Sukuriga. Pak Slamet berhenti melangkah. Ia menoleh, tersenyum sedih. Saya bukan cuman security, Mbak. Dulu, sayalah yang disuruh Pak Handoko membuang jasad Narsih. Saya saksi kuncinya. Dan selama 20 tahun, saya dihantui rasa bersalah karena tidak bisa menolak perintah itu demi memberi makan anak istri. Pak Slamet menunduk dalam. Mbak Rani adalah harapan terakhir saya untuk menebus dosa itu. Setelah Pak Slamet pergi, Rani duduk sendirian di kantin yang sepi. Ia menatap cincin rambut hitam di jarinya. Perjalanan pulang ke Jakarta nanti malam tidak akan menjadi perjalanan biasa. Ia membawa misi dari 2 dunia, dan ia harus menuntaskannya sebelum bus sampai di Jakarta, atau Narsih akan ikut pulang bersamanya ke rumah. Bus pariwisata putih itu meluncur meninggalkan Yogyakarta, membelah senja yang beranjak gelap. Suasana kabin jauh lebih tenang. Sebagian besar penumpang langsung terlelap karena lelah. Rani duduk di kursi kru depan. Matanya menatap jalanan, namun pikirannya tertuju pada cincin rambut hitam di jari manisnya yang kini berdenyut hangat. Saat bus berhenti makan malam di daerah Gombong, Rani melihat kesempatannya. Danu, pemuda pendiam itu, duduk sendirian di meja pojok luar sambil merokok. Rani menarik napas panjang, lalu menghampirinya. "Boleh duduk, Mas Danu?" sapa Rani. Danu mengangguk kaku. Mereka diam sejenak di tengah hiruk-pikuk rumah makan. "Mas Danu, saya mau menyampaikan titipan pesan," ucap Rani pelan, menatap lurus mata pemuda itu. "Dari seseorang bernama Narsih." Rokok di tangan Danu terjatuh. Wajah datarnya berubah tegang seketika. "Mbak Rani tahu dari mana nama itu?" "Saya bertemu dia di hotel kemarin. Dia ingin Mas tahu tentang tusuk konde emas itu," jawab Rani hati-hati. "Dia meninggal di tangan Bapak Mas di kamar 308. Arwahnya tidak tenang karena jasadnya tidak pernah dimakamkan layak. Dia hanya butuh pengakuan." Danu terdiam lama. Kerahangnya mengeras menahan emosi. "Bapak sering mengigau nama itu sebelum meninggal. Saya kira cuma selingkuhan biasa." Rani mengelurkan tangan kanannya menunjukkan lilitan rambut hitam di jari manisnya. "Ini tandanya, Mas. Dia masih ada di sini, di bus ini. Dia menunggu permintaan maaf." Pertahanan Danu runtuh. Air mata menetes di pipinya
Dengan suara gemetar ia berbisik, "Maafkan Bapak, Bu Narsi. Maafkan dosa Bapak." Detik itu juga Rani merasakan denyutan di jarinya berhenti. Cincin rambut hitam itu memudar, lenyap tak berbekas seolah terserap kulit. Rasa hangat menjalar ke seluruh tubuh Rani. Beban berat di dadanya terangkat. Misi selesai. Perjalanan berlanjut menembus malam. Rani akhirnya bisa tidur nyenyak tanpa gangguan mimpi buruk. Subuh menjelang ketika bus memasuki Pul di Jakarta Timur. Hujan rintik-rintik menyambut mereka, sama seperti saat berangkat. Satu persatu penumpang turun. Danu turun terakhir, menyalami Rani erat dengan tatapan terima kasih, lalu menghilang di balik taksi online. Bus kini kosong. Hanya tinggal Rani, Pak Asep, dan Kernet yang membereskan sampah. "Alhamdulillah, lancarnya Neng pulangnya," ujar Pak Asep ceria sambil meregangkan otot. "Iya Pak, alhamdulillah." Rani melakukan pengecekan terakhir. Ia menyusuri lorong bus memastikan tidak ada barang tertinggal. Kursi-kursi kosong membisu. Tidak ada lagi hawa dingin atau bau melati busuk. Semuanya normal. Sampai di baris paling belakang, langkah Rani terhenti di depan kursi pojok kanan. Kursi kandang macan tempat ia pertama kali melihat sosok itu. Di atas jok kursi yang bersih itu, terlegatan sebuah benda berkilauan. Sebuah tusuk konde emas. Bukan tusuk konde berkarat penuh darah seperti di hotel. Ini tusuk konde yang bersih, berkilau indah, persis seperti yang Rani lihat dalam penglihatan masa lalu Narsi. Di sampingnya, ada secarik kertas kecil sobekan notes hotel. Rani mengambilnya dengan tangan gemetar. Tertulis pesan singkat dengan tulisan hangan kuno yang anggun. "Matur nuwun, Dok. Aku wis lega. Iki kanggo kenang-kenangan. Ojo lali, kursi iki tetep duweku." Artinya, terima kasih anak. Aku sudah lega. Ini untuk kenang-kenangan. Jangan lupa, kursi ini tetap milikku. Rani merinding, namun bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Ternyata, Narsi tidak benar-benar pergi. Dia sudah tenang, tapi dia tidak mau melepaskan tempat duduknya. Rani menyimpan tusuk konde itu ke saku. Ia turun dari bus dengan perasaan campur aduk. "Pak Asep," panggil Rani sebelum pulang. "Ya, Neng. Untuk trip selanjutnya, tolong kursi pojok kanan belakang dikosongkan terus ya. Jangan dijual tiketnya." "Loh, kenapa, Neng? Saya nggak tuh 01?" tanya Pak Asep heran. Rani menatap jendela belakang bus yang gelap sambil tersenyum misterius. "Itu sudah ada yang booking, Pak. Lifetime member." Rani berjalan pulang menembus hujan Jakarta. Ia tahu, hidupnya tidak akan sama lagi. Dia kini adalah tour leader yang memiliki penumpang abadi, dan setiap kali ia melihat spion tengah bus malam, ia akan selalu menyisakan satu senyuman untuk sahabat tak kasat matanya di kursi belakang. Nah, teman-teman semua, itulah akhir dari kisah perjalanan Rani dan rombongannya yang tak akan terlupakan. Sebuah perjalanan Jakarta-Jogja yang awalnya hanya urusan pekerjaan, berubah menjadi misi penyelesaian dendam masa lalu yang terkubur puluhan tahun. Dari kisah ini, kita bisa memetik pelajaran berharga, bahwa sekuat apapun manusia berusaha menutupi kejahatan dan dosa masa lalu, kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri untuk terungkap, bahkan melalui perantara yang tak masuk akal sekalipun. Kita juga diingatkan untuk selalu menjaga sopan santun dimanapun kita berada, karena kita hidup berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata. Dan ingat, jangan pernah meremehkan firasat, karena itu mungkin cara alam bawah sadar atau mereka yang lain mencoba memperingatkan kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah punya pengalaman naik bus malam dan merasakan kehadiran penumpang tambahan yang tidak tercatat di manifest? Atau mungkin pernah menginap di kamar hotel yang punya sejarah kelam? Tulis pengalaman horor kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya akan baca cerita yang paling seram. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, share video ini ke teman-teman penakut kalian, dan pastikan sudah subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah mencekam lainnya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Saya pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.